bertanya-tanya kemana dia bisa pergi setelah menggunakan mayat hidup yang baru dipanggilnya sebagai pengalih perhatian. Yunce mengamati pertarungan dari jarak aman. Dia menilai bahwa pasukannya saat ini masih terlalu lemah untuk benar-benar efektif. Dia tahu bahwa jika dia bisa menemukan dan membuat kesepakatan dengan jiwa-jiwa yang lebih kuat, para penjaga yang tidak terorganisir itu tidak akan menjadi tandingannya. Namun dia terbatas oleh apa yang bisa ditemukannya. Dia sudah membuat kesepakatan dengan 20 jiwa terkuat yang tersedia di area kecil yang telah dijelajahinya di dalam dunia cermin. Selain itu, dia menemukan bahwa penjelajahannya di dunia cermin tidak tak terbatas. Dia telah menabrak sebuah dinding yang menahannya dalam jarak 200 meter dari tempat dia masuk. Ini membuatnya sadar bahwa untuk menemukan mayat hidup yang lebih baik, dia harus memasuki dunia cermin dari tempat yang berbeda di masa depan. Rencananya terpotong ketika dia melihat temannya Cao Ji yang telah bertindak sebagai pengalih perhatian ditemukan bersembunyi di hutan. Salah satu penjaga mencibir pada anak laki-laki yang menyamar itu, menggodanya tentang hadiah yang akan didapatnya karena menangkapnya. Tanpa ragu-ragu, Yunce melompat dari bayang-bayang dengan cepat dan tepat, menebas para penjaga yang mengancam temannya. Dengan jalan yang sudah aman, dia meraih Xiao Ji yang tertegun dan memberitahunya bahwa mereka akan pergi. Melihat kekacauan yang telah dia ciptakan dengan pasukan mayat hidupnya yang menyibukkan sisa penjaga, Yunce memutuskan tugas mereka telah selesai. Sudah waktunya untuk kembali menjauh dari bahaya dan memeriksa dengan benar semua hal baru yang dia peroleh dari penyerbuannya yang berani. Saat Yunce dan Cao Ju melarikan diri, sisa penjaga keluarga Ding melawan pasukan mayat hidup. Para penjaga dengan ganas menyerang para prajurit kerangka, menghancurkan tulang-tulang mereka. Seorang pemimpin penjaga menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak terlalu kuat, tetapi kelegaan mereka hanya sesaat, yang membuat mereka ngeri. Kerangka yang telah dikalahkan akan langsung terbentuk kembali tanpa cedera. Mereka terus bertarung, hanya untuk melihat para kerangka hidup kembali tanpa henti. Tepat saat semangat para penjaga mulai patah, Ding level 52 yang kuat, kepala ketiga keluarga Ding muncul. Sambil merokok dengan tenang, dia menyadari bahwa para kerangka itu adalah makhluk panggilan, dan membangkitkan mereka kembali menggunakan sihir pemanggilnya. Dengan senyum percaya diri, dia menyimpulkan bahwa mereka hanya perlu membunuh mereka, sampai tuan mereka kehabisan energi. Beberapa waktu setelah serangan kacau itu, tuan tua, kepala keluarga yang kuat dengan janggut putih panjang kembali. Dia segera bertanya apakah tamu penting mereka, Nona Yunsha, telah pergi. Di dalam, putranya Ding Hao membungkuk hormat meminta maaf karena gagal menahannya di sana. Dia menjelaskan bahwa penyusup itu sangat berani, menyebabkan keributan dengan berteriak dan bahkan memecahkan jendela yang membuat tamu mereka ketakutan dan pergi. Tuan tua Ding dan level 57 yang hebat, putra pahlawan Ding Kun sangat marah. Dia memarahi putranya atas kegagalan keamanan total. Marah karena seorang penyusup berhasil masuk dan melarikan diri tanpa teridentifikasi. Ding Hao menundukkan kepalanya karena malu menanggung semua kesalahan. Namun Ding Hao menawarkan kabar baik di tengah kekacauan itu. Nona Yunsha setuju untuk pergi ke dungeon pahlawan, yang berarti urusan kakeknya pahlawan Ding Kun tidak hancur. Ini tidak menenangkan sang kepala keluarga yang marah. Ding dan bersumpah mereka akan membunuh para pelaku tanpa ampun. Dia kemudian dengan tidak sabar memerintahkan putranya untuk segera memeriksa apa lagi yang dicuri. Jauh dari kekacauan, Yunce meninjau kembali hasil jarahannya. Dia melihat izin akses dungeon sementara yang dia curi yang tertera nama Cao Ji. Dia telah mendapatkan izin itu, tujuan utamanya, tetapi masih membutuhkan pengawal untuk dungeon pahlawan. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru menyelesaikan masalah ini. Dia menilai keuntungannya yang lain. Dari penyerbuan rumah keluarga Ding itu sangat menguntungkan, menaikkan levelnya menjadi 20. Cincin tulang cimeranya yang kuat hampir hancur karena menahan serangan, tapi dia telah mencuri lebih dari 10 buku skill berharga. Dia melihat satu buku memiliki skill mantra, semuanya tipe pendukung. Dia mempelajari mantra lagu pertempuran yang meningkatkan tingkat serangan kritis dan kerusakan, tetapi menurunkan pertahanan. Dia segera mempertimbangkan bentuk terbaliknya, mantra lagu perisai yang akan melakukan hal sebaliknya. Dia dengan gembira menyadari, dengan mempelajari dan membalikkan skill-skill pendukung ini, dia bisa meningkatkan statusnya secara besar-besaran. Dengan peningkatan ini dan skill pasif baru yang meningkatkan kekuatannya, dia tahu dia bisa menghancurkan lawan manapun dengan level yang sama hanya dengan status murni.
Selain buku-buku skill, Raja Dungeon menjatuhkan item langka tingkat 30 baju zirak Satria rusak yang akan berguna nanti, tapi yang terpenting di atas segalanya. Level skill dan peralatan dia akhirnya menaikkan level skill tersembunyinya dunia cermin ke tingkat 2. Memikirkan kemampuan barunya, Yunce mengakui bahwa panggilan necromancernya sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Tapi dia tahu itu tidak cukup. Mengingat patung pahlawan Dingkun, dia menilai musuhnya setidaknya adalah seorang berserker peringkat S. Untuk memiliki kesempatan membunuhnya, Yunce berpikir dia perlu mencapai level 50 atau lebih tinggi, dan yang lebih penting, menemukan dan mengontrak roh necromancer peringkat S. Kemudian setelah aman dari kompleks keluarga Ding Chaoji yang masih terguncang, dengan gugup bertanya pada Yunce, apakah mereka tidak akan diikuti? Yunce dengan tenang berkata bahwa mereka telah kehilangan para pengejar dan sudah aman, karena wajah mereka tidak terlihat. Tetap saja Chaoji merasa tidak nyaman dan Yunce memperhatikan betapa beratnya pengalaman itu baginya. Melihat pasukan mayat hidupnya saat ini terlalu lemah, Yunce memutuskan langkah berikutnya. Dia bertanya pada Chaoji apakah ada dungeon terdekat di mana orang kuat telah meninggal. Ketika Chaoji tampak bingung, Yunce menjelaskan bahwa dia membutuhkan dungeon tingkat lebih tinggi untuk naik level lebih cepat, menambahkan bahwa orang kuat itu adalah untuk sesuatu yang akan dia ketahui nanti. Setelah beberapa saat, Chaoji mengonfirmasi ada tempat seperti itu, namun dia ragu-ragu, khawatir. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah dungeon pribadi sekolah dan mereka tidak bisa menyelinap masuk. Informasi itu membuat Yunce terdiam, memikirkan dungeon yang terkendali dan dijaga ketat, tetapi dia tidak goyah. Dia hanya memutuskan jika jalan masuk normal tidak mungkin, dia akan menggunakan metode khusus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagai bagian dari metode khususnya untuk memasuki dungeon pribadi sekolah, Yunce menemui wali kelasnya. Dia memberi guru itu sebuah buku skill berkualitas ungu yang langka dan berharga untuk kelas pengembaranya, yang dicuri dari keluarga Ding. Suap itu berhasil. Sang guru yang sekarang percaya Yunce memiliki dukungan kuat dan menjadi lebih membantu. Dia mengakui akses dungeon biasanya sudah ditentukan dan dia tidak bisa dengan mudah mengubahnya. Namun dia menjelaskan sebuah celah dungeon itu terbuka untuk siswa tingkat akhir. Meskipun Yunce biasanya tidak memenuhi syarat, seorang guru bisa merekomendasikan siswa yang berprestasi. Yakin dengan potensi luar biasa, Yunce dia berjanji akan memberinya satu tempat. Rencananya berhasil. Yunce bergabung dengan para siswa yang memasuki dungeon keberanian sekolah. Siswa lain tampak bertekad atau menjilat. Seseorang dengan muram berkomentar, ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk naik level, sementara yang lain berterima kasih kepada sang pahlawan. Saat Yunce berjalan melewati portal yang bersinar, dia merasakan kegelisahan yang aneh, merasa ada yang tidak beres dengan dungeon ini. Sang guru dengan antusias menjelaskan bahwa disitulah sang pahlawan pernah bertarung dan jejak kekuatannya mungkin masih tersisa di dalam. Di dekatnya, Chaoju mendengarkan dengan muram. Dia dengan ngeri menyadari bahwa dungeon gagah berani adalah tempat menurut sejarah palsu kekaisaran. Pahlawan Dingkun dengan gagah berani membunuh kakek buyutnya pengkhianat Chao En. Mengetahui kebenaran klaim itu, Chaoju ragu-ragu, dia bimbang, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Yunce apa yang dia ketahui tentang sejarah sebenarnya dari dungeon itu. Saat para murid berkumpul di pintu masuk dungeon, guru memberikan peringatan terakhir. Ini adalah dungeon tingkat tinggi, dan mereka harus berhati-hati sesuai batas kemampuan mereka. Dia kemudian menunjuk seorang murid berambut merah yang mengenakan zirah. Z kecil menyuruhnya untuk menjaga Yunce dan Chaoji. Z kecil jelas kesal, mengeluh bahwa dia tidak bisa fokus untuk naik level jika harus mengasuh murid lain. Mendorongnya ke depan, murid lain menyuruhnya berhenti mengeluh karena dungeon sudah dibuka. Sambil menggerutu tentang mengapa murid yang lebih muda diizinkan masuk, Z kecil memasuki dungeon bersama yang lain. Dia dengan angkuh memerintahkan Yunce dan Xiaoji untuk tetap di belakang dan tidak membuat masalah, mengancam akan meninggalkan mereka jika mereka menjadi beban. Saat kelompok itu masuk ke dalam interior luas yang diterangi cahaya ungu, Yunce diam-diam menilai sekelilingnya. Dia mencatat bahwa ini seharusnya adalah dungeon level 20 hingga 40. Namun insting dari kehidupan masa lalunya berteriak ada sesuatu yang salah. Rasa gelisah yang mendalam menyelimutinya saat dia merasakan bahaya besar yang tidak sesuai dengan dungeon dengan tingkat kesulitan seperti ini. Saat para murid masuk lebih dalam ke dungeon gagah berani yang bersinar ungu, Yunce melihat Yunyin dan teman pirangnya Yunsha di dalam. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka sebagai murid yang lebih muda diizinkan masuk.
Z kecil yang ditugaskan untuk mengawasi Yunce juga melihat gadis-gadis itu dan menunjukkannya kepada murid berzirah lainnya. Murid ini segera berkhayal untuk mengawal gadis-gadis cantik itu. Fantasinya dipotong oleh seorang murid yang lebih tinggi dan serius berhelm yang memukulnya menyuruhnya berhenti bermimpi. Murid ini mengungkapkan, Yunyin dan Yunsha jauh lebih kuat keduanya di atas level 30. Dia mencemooh bahwa seharusnya mereka yang meminta bantuan pada gadis-gadis itu dan murid yang berkhayal itu tidak cukup baik untuk mereka. Merasa malu murid itu bergumam dia hanya bicara saja. Saat para murid yang lebih tua berbicara anak laki-laki yang berkhayal itu memperhatikan Yunsha dan Yunyin. Yang mengejutkan dia dan temannya, kedua murid muda tingkat tinggi itu mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke arah Yunce dan Xiaoju. Yunce memperhatikan mereka mendekat bingung. Dia mengenali Yunsha sebagai tamu berstatus tinggi dari rumah keluarga Ding. Pendekatannya yang langsung membuatnya curiga. Dia bertanya-tanya apakah gadis itu mengenal pemilik asli tubuhnya atau apakah dia sedang mengonfrontasinya demi Ding Shu yang telah dia permalukan di depan umum. Pendekatan Yunsha langsung dan ramah. Sambil tersenyum percaya diri dia memberitahu Yunce bahwa dia melihatnya di aula peringatan dan memuji kemampuan bertarungnya menambahkan bahwa suaranya unik. Yunce tidak yakin apa yang diinginkannya. Berpikir dia hanya berbasa-basi. Namun mata Yunsha bersinar keemasan saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat mengungkap bahwa dia mengenali suaranya dari pecahan kaca saat dia melarikan diri dari kediaman keluarga Ding. Ini mengejutkan Yunce. Dia menyadari dengan waspada bahwa gadis kuat ini telah mengidentifikasinya sebagai penyusup hanya dari 2 kalimat. Dia terkesiap gadis itu telah menyampaikan maksudnya. Pakaian Yunsha berubah menjadi perlengkapan tempur berwarna putih seperti penyihir. Yunyin melakukan hal yang sama mengenakan pakaian energi berwarna hijau tua. Yunsha kemudian memberitahu Yunce yang masih terkejut bahwa mereka akan menjelajahi dungeon terlebih dahulu, lalu berjalan pergi bersama temannya. Saat mereka berjalan pergi, Yunce memproses pertemuan itu dengan hati-hati. Dia mengerti bahwa gadis itu mengenalinya sebagai penyusup, tetapi memilih untuk tidak membongkarnya di depan umum dan secara halus menyampaikan pesan. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah itu sebuah peringatan. Dia mempertimbangkan kemungkinan berbahaya bahwa Ding Shu juga mengenali suaranya dari pertarungan mereka sebelumnya. Namun Yunce memutuskan untuk tidak khawatir untuk saat ini. Dia yakin selama keluarga Ding tidak bertindak, segera kecepatan levelingnya yang cepat akan segera membuatnya cukup kuat untuk menghadapi ancaman apapun yang mereka berikan. Melihat gadis itu bersikap ramah, dia memutuskan untuk memberikan peringatan balik. Dia berseru menyarankan mereka untuk berhati-hati karena instingnya mengatakan bahwa dungeon itu terasa aneh dan berbahaya. Yunsha berhenti dan tampaknya setuju mengatakan kepada temannya bahwa tempat itu terasa aneh. Dia merenung bahwa mengingat levelnya yang tinggi, dungeon ini seharusnya tidak terasa begitu meresahkan. Dengan senyum penuh arti terakhir pada Yunce, dia berterima kasih atas peringatannya sebelum dia dan Yunyin melanjutkan perjalanan. Percakapan ramah singkat antara Yunce dan gadis-gadis berlevel tinggi itu tidak luput dari perhatian. Siswa senior lainnya menonton dengan tidak percaya. Bergosip tentang mengapa Yunsha yang biasanya dingin begitu akrab dengannya. Didorong oleh rasa cemburu, mereka mengepung Yunce, menanyakan tentang hubungannya dengan gadis itu dan menuntut untuk diperkenalkan. Karena tidak tertarik, Yunce memotong pertanyaan mereka, mengumumkan bahwa dia dan Xiaoju akan meninggalkan kelompok untuk menjelajah sendirian. Para siswa senior terkejut dengan kepercayaan dirinya yang berlebihan, memperingatkannya bahwa sebagai siswa junior monster level 20 pasti akan membunuh mereka. Yang mengejutkan mereka, supervisor mereka, Zai kecil, menyuruh mereka membiarkan keduanya pergi. Dia beralasan bahwa agar Yunce bisa akrab dengan seseorang sekuat Yunyin levelnya sendiri, pasti tinggi. Ketika yang lain memprotes mengingatkannya akan perintah guru mereka, motif sebenarnya Zai kecil terungkap dalam pikirannya. Dia dengan agresif mengingatkan teman-temannya tentang alasan mereka yang sebenarnya untuk menemukan kristal berharga. Dia tidak mau berbagi hasil jarahan, jadi membiarkan mereka pergi adalah hal yang sempurna. Dia memantapkan keputusannya dengan tanpa perasaan menyuruh kelompok itu untuk mengabaikan mereka beralasan mereka punya pistol sinyal bahaya jika diperlukan. Saat Yunce dan Xiaoju berjalan pergi, dia memperhatikan mereka dengan amarah dan cemburu.
Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang anak biasa saja bisa mendapatkan perhatian Yunsha. Rasa irinya tumbuh menjadi niat jahat. Dia menyimpulkan jika anak itu begitu percaya diri, dia pantas mati. Beberapa saat setelah Yunsha dan yang lainnya memasuki dungeon Dingsu yang marah tiba di pintu masuk. Seorang anggota staf pria dan seorang wanita bertanya apa yang sedang dilakukannya. Penuh amarah Dingsu mencengkeram ke meja pria itu, bertanya, apakah ada tim yang baru saja masuk? Anggota staf itu menuntut untuk tahu apa yang akan dilakukannya. Pertengkaran ini terjadi setelah pertemuan yang membuat frustrasi yang dialami Dingsu dengan para tetua keluarganya ketika dia mencoba memberitahu mereka bahwa Yunche dan Xiaoju adalah penyusup yang menyerbu rumah mereka. Ayahnya Ding Hao mengabaikannya. Dia dengan dingin menyuruhnya untuk tidak menyalahkan mereka atas penghinaan publiknya karena dia tidak punya waktu untuk urusan sepele seperti itu. Ding Shu bersikeras bahwa dia mengenali suara mereka dari penyerbuan itu. Namun Ding Gai ragu menunjukkan bahwa para penyusup terlalu terampil untuk sekadar siswa. Dengan mudah lolos dari banyak penjaga, Ding Gai berkata, kecuali Ding Shu bisa membuktikan kekuatan mereka lebih besar dari para penjaga, dia tidak bisa mendukung klaimnya. Kepala keluarga Dingdang dengan dingin menyuruhnya untuk membiarkan mereka mengurus urusan penting mereka. Diabaikan oleh keluarganya, Dingshu tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Kembali di pintu masuk, dungeon dia kembali menghadapi anggota staf itu menyatakan dengan tekad gila bahwa karena Yunche dan Xiaoji ada di dalam dia harus menyusul mereka. Di dalam dungeon Yunche sedang melawan raksasa kristal iblis keserakahan level 20 yang tangguh. Makhluk yang terbuat dari kristal biru tajam itu menyerang dengan ganas dan saat Yunche menghindari pukulannya musuh yang lebih kuat pun muncul. Iblis keserakahan level 30 mata kristal menembakkan seberkas energi ungu yang kuat tepat ke arahnya. Melihat kekuatan besar monster baru itu, Yunche bersiap menerima serangan. Dari jauh Xiaoju yang ketakutan meneriakkan nama Yunche dan menggunakan skill pendukung. Satu set perisai emas dengan sayap malaikat muncul di sekitar Yunche melindunginya dari serangan itu. Skill yang disebut perisai pengepung itu memberi Yunche perisai dengan daya tahan 500 dan pertahanan 700 selama 3 menit. Xiaoji tidak berhenti di situ. Dia menggunakan teriakan motivasi yang menyelimuti Yunche dengan aura yang meningkatkan kekuatannya. Ini memberi Yunche status terinspirasi meningkatkan kekuatan serangan dan kecepatannya sebesar 5%. Ini menunjukkan bahwa Xiaoju dengan cepat menjadi pemain pendukung yang sangat baik. Diperkuat oleh bantuan Xiaoji, Yunche menggunakan serangkaian serangan kuat pada monster kristal raksasa itu. Dengan skill pedang tipuannya yang aktif yang memberinya peningkatan serangan 70%, dia menghancurkan mata gunung level 30 yang kuat. Dengan satu serangan kuat terakhir, kemenangan itu membuahkan hasil yang cepat. Yunche naik ke level 21 dan mendapat 3 poin atribut baru. Xiaoji juga senang berteriak kaget saat dia naik ke level 11 dan juga mendapat 3 poin atribut. Yunche menjelaskan kepada temannya bahwa skill perisai pengepung dan teriakan motivasi berasal dari buku-buku yang telah mereka curi dari keluarga Ding. Dia berkata, itu adalah skill yang sangat berguna, yang berhasil dipelajari oleh Xiaoji. Saat dia melihat sisa-sisa monster yang kalah, Yunche berpikir tentang seberapa jauh lebih baik bekerja sama tim mereka. Dia tahu monster di dungeon ini levelnya agak tinggi. Tetapi skill pendukung baru Xiaoji membuat pertarungan jauh lebih mudah ditangani. Saat mereka masuk lebih dalam ke gua kristal dungeon, Yunche teringat sesuatu yang dikatakan gurunya. Guru itu telah menyebutkan monster langka di dungeon ini yang disebut monster obsidian. Dia mengatakan bahwa membunuhnya memberikan kesempatan untuk mendapatkan buku skill pendukung langka untuk tarikan gravitasi. Ini adalah kesempatan besar bagi Yunche, karena dia sudah melihat bentuk terbalik dari skill itu, zona medan gaya di daftar skill dunia cermin miliknya, dan tahu itu adalah skill kunci untuk rencana masa depannya. Tapi memburu monster itu bukanlah satu-satunya tujuannya. Dia memandang ke lanskap yang luas dan menyeramkan, tahu bahwa dungeon ini juga dikatakan sebagai tempat di mana banyak petualang kuat telah tewas. Dia percaya jiwa mereka mungkin masih berada di tempat mereka jatuh, memberinya kesempatan untuk menemukan dan mengontrak roh mayat hidup yang kuat untuk pasukannya. Dia berharap bisa menemukan beberapa jiwa ini di area tersebut. Tiba-tiba dia merasakan bahaya, dan matanya terbelalak waspada. Di ngarai di bawah sesosok makhluk besar yang terbuat dari batu ungu gelap bercahaya muncul. Makhluk itu tidak sendirian.
Sekelompok besar monster obsidian level elite ini sedang bergerak berbaris bersama melalui ngarai pilar kristal. Dari tebing tinggi Yunce dan Xiaoju menyaksikan pemandangan aneh itu. Yunce melihat bahwa monster-monster elit itu bergerak dalam kelompok besar dan juga telah melakukan perjalanan setidaknya 1 kilometer jauh lebih jauh dari biasanya. Perilaku yang sangat tidak biasa dan terorganisir ini membawanya pada kesimpulan serius saat dia menggumamkan kata-kata tipe pengembara ya. Dia mengenali tanda-tanda ancaman yang jauh lebih besar dan lebih pintar. Cara monster-monster obsidian itu bertindak. Mengingatkan Yunce akan sesuatu dan dia menjelaskan apa itu monster tipe pengembara. Mereka adalah makhluk langka yang tidak memiliki lokasi kemunculan tetap dan berkeliaran bebas di seluruh peta dungeon. Mereka jauh lebih kuat dari monster biasa, di level yang sama dan bisa dengan mudah mengalahkan para petualang yang tidak siap. Dulu sebelum orang-orang menjadi kuat dan belajar mengendalikan dungeon bertemu dengan tipe pengembara seringkali berarti pertarungan yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Makhluk-makhluk ini sangat berbahaya karena mereka tidak terjebak di dalam dungeon. Mereka bisa berkeliaran di luar dan mengancam kota-kota manusia yang menyebabkan banyak bencana dan kematian. Namun Yunce juga tahu bahwa risiko besar ini datang dengan imbalan yang sama besarnya. Pengalaman dan item yang dijatuhkan oleh monster tipe pengembara jauh lebih baik daripada makhluk biasa manapun menjadikannya target berisiko tinggi dengan imbalan tinggi bagi petualang manapun yang cukup berani untuk menghadapinya. Mengetahui ancaman besar dari kelompok monster obsidian, Yunce tahu dia tidak boleh gegabah. Dia tahu bahwa monster-monster itu terlalu kuat untuk diserang secara langsung dan memutuskan dia perlu menguji kemampuan mereka terlebih dahulu untuk menemukan kelemahan. Pengamatan pertamanya menunjukkan pertahanan yang kuat. Monster kristal obsidian level 30 memiliki skill penyembuhan kuat yang selalu aktif membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan sebelum dia bisa memikirkan rencana baru. Monster-monster itu balas menyerang menembakkan ledakan sinar energi kuat yang terkoordinasi yang disebut monorai. Yunce menggunakan kecepatannya yang tinggi untuk menerobos jaring serangan yang padat dibantu oleh perisai bersayap yang dipanggil Caoji untuknya. Tapi serangan monster itu terlalu banyak dan terlalu sering. Salah satu sinarnya akhirnya mengenainya membuatnya berdarah dan mengirimkan gelombang rasa sakit ke punggungnya. Dia menyadari bahwa bahkan kecepatannya yang tinggi tidak cukup untuk menghindari semua serangan itu. Sekilas melihat bar kesehatannya menunjukkan betapa bahayanya dia. Darahnya telah berkurang banyak. Dia tahu dia lemah bahwa HP dan pertahanan tubuhnya saat ini terlalu rendah. Dia mengerti bahwa jika bukan karena perisai pelindung Caoji, dia pasti akan terluka parah oleh satu serangan itu. Mengetahui dia terlalu lemah, Yunce mencoba rencana yang berbeda. Dia memanggil pasukan mayat hidupnya sekelompok kerangka menyeramkan dengan api hijau untuk menahan monster obsidian. Tapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Monster elit itu menghancurkan pasukan panggilannya dan dia bisa melihat bar kesehatan kerangkanya berkurang dengan cepat. Dia menyadari dengan frustrasi bahwa bahkan pasukan mayat hidupnya tidak dapat menahan barisan melawan musuh yang begitu kuat. Dia melakukan mundur yang cerdas menyadari bahwa setidaknya monster kuat itu cukup lambat, yang memberinya sedikit waktu. Dia tahu bahwa darah dan pertahanannya yang rendah adalah kelemahan yang tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Dia memutuskan bahwa satu-satunya cara nyata untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini adalah dengan mengandalkan skill pertahanan Caoji. Namun untuk mewujudkan itu, temannya perlu naik level. Yunce menoleh ke Caoji dan menjelaskan rencana barunya. Mereka akan melawan monster biasa yang lebih lemah terlebih dahulu untuk menjadi lebih kuat. Mereka pindah ke area dengan monster yang lebih lemah, di mana Yunce menunjuk sekelompok musuh yang telah dia lihat sebelumnya mengatakan mereka sempurna untuk membantu Caoji naik level. Dalam pertarungan, kelompok pembawa perisai adalah pertahanan utama. Kelas lain mengandalkan pembawa perisai untuk menerima kerusakan, membiarkan mereka menyerang dengan aman dari jarak jauh. Mengikuti saran Yunce sebelumnya untuk mengincar peringkat es, Caoji dengan hati-hati menempatkan semua poin stat barunya ke dalam pertahanannya. Build khusus ini ditambah dengan zirah yang mereka curi dari penjaga keluarga Ding sekarang menunjukkan kehebatannya. Caoju telah membangun pertahanan utama seorang pelindung sejati, dan dia sekarang bisa dengan mudah menahan serangan dari monster level 20 hanya menerima sedikit kerusakan di bawah bimbingan Yunce yang berpengalaman. Caoju mulai berlatih keras untuk menguasai perannya sebagai seorang pelindung.
Dari kejauhan Yunce meneriakkan instruksi, mengajari temannya dasar-dasar kuda-kuda bertahan yang baik, memberitahunya cara memindahkan berat badan menstabilkan tubuhnya, dan memiringkan perisainya untuk menahan serangan yang datang. Menerapkan pelajaran itu Cao Ju berhasil menahan pukulan kuat dari monster kristal. Dia senang melihat hasil nyata dari keterampilannya yang meningkat. Sebuah pesan menunjukkan daya tahan perisainya berkurang jauh lebih lambat dari sebelumnya, tapi dia masih belum berpengalaman. Saat Yunce memperingatkannya untuk waspada terhadap serangan susulan monster itu menyerang lagi membuat Cao Ju lengah dan menjatuhkannya ke tanah. Sebelum makhluk itu bisa melancarkan pukulan terakhir, Yunce melompat masuk menahan serangan itu dan menyelamatkan temannya. Dia menggunakan momen itu sebagai pelajaran lain menjelaskan mengapa penting untuk selalu menebak langkah musuh selanjutnya. Dia memberitahu Cao Ju untuk menghindari gerakan menyapu yang besar dengan perisainya yang akan membuatnya terbuka dan sebaliknya fokus pada gerakan yang lebih kecil, blokade yang lebih efisien yang akan memungkinkannya menyerang balik. Sambil menepuk bahu temannya, dia memberikan satu nasihat terakhir untuk tetap waspada, tapi menjaga tubuhnya tetap rileks hanya menegang tepat pada saat benturan untuk menghemat energi dan bereaksi lebih cepat. Latihan berlanjut tanpa henti. Dengan tepukan semangat terakhir di baju zirah, Cao Ju Yunce menyuruhnya untuk melanjutkan kerja bagusnya. Dia berdiri di belakang temannya selalu memberikan dukungan dan mengajarinya pelajaran penting lainnya untuk seorang pelindung. Untuk selalu mengawasi rekan tim di belakang mereka. Mendengar ini raut tekad yang tenang muncul di wajah Cao Ju. Mereka menerapkan latihan mereka bertarung berdampingan melawan monster-monster dungeon. Yunce mengingatkan temannya tentang aturan utama dalam pertarungan. Ketika statistik hampir sama, keterampilan yang lebih baiklah yang menentukan siapa pemenangnya. Kerja sama mereka membuahkan hasil setelah mengalahkan monster lain. Yunce naik level sekali lagi mencapai level 22. Dia senang dengan kemajuan mereka sekarang karena Cao Ju bisa menghadapi musuh dengan percaya diri. Itu berarti mereka bisa bertarung lebih efisien, membuat Yunce mendapatkan pengalaman dengan laju yang jauh lebih cepat juga. Namun pertumbuhan terbesar adalah untuk Cao Ju yang dengan gembira mengumumkan bahwa dia akhirnya mencapai level penting, yaitu 15. Mencapai level ini adalah momen kunci. Cao Ju sekarang bisa mempelajari skill baru yang kuat dari salah satu buku yang telah mereka curi. Dia mengangkat buku skill langka yang bersinar untuk perisai armor, sebuah skill yang akan menambahkan lapisan armor luar pada perisainya. Ini akan memberikannya daya tahan dan pertahanan dalam jumlah besar yang tumbuh seiring dengan statistiknya sendiri, menjadikannya tank yang lebih kuat. Dengan levelnya yang cukup tinggi, Cao Ju mempelajari skill perisai armor, yang merupakan buku skill terakhir yang bisa dia gunakan dari koleksi keluarga Ding. Kemampuan baru itu muncul sebagai lapisan yang bersinar, armor hijau di atas perisai panggilannya sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya. Yunce juga mencatat bahwa peningkatan pertahanan dari skill itu akan sangat membantu ketika mereka menghadapi monster obsidian lagi. Sementara itu di bagian lain ngarai pilar kristal, sekelompok 3 pria dari tim pengajar sekolah sedang mengamati kelompok monster obsidian elit yang sama yang dilihat Yunce dan Cao Ju sebelumnya. Para guru bingung dengan banyaknya tipe pengembara level elit yang berkumpul di satu tempat. Mereka memutuskan bahwa para monster itu terlalu berbahaya bagi para siswa dan harus dibunuh, namun mereka tahu betapa sulitnya tugas itu. Meskipun mereka yakin bisa menangani monster level 30 biasa, tipe pengembara level elit adalah cerita yang sama sekali berbeda. Jauh lebih kuat dan tidak bisa ditebak. Diskusi mereka terpotong saat mereka melihat sinyal bahaya seorang siswa yang menyala di langit. Terpaksa mengubah rencana mereka, para guru memutuskan untuk menghentikan perburuan dan menyelamatkan para siswa terlebih dahulu. Namun saat mereka bersiap untuk pergi, mereka menunjukkan kekhawatiran mendalam tentang kelompok pengembara itu. Mereka tahu monster-monster itu adalah ancaman besar dan siswa manapun yang tidak sengaja bertemu mereka tanpa tahu akan berada dalam bahaya besar. Saat tim pengajar bersiap untuk pergi menyelamatkan salah satu dari mereka, Pang Jang setuju bahwa itu berbahaya dan menawarkan diri untuk tetap tinggal berjaga-jaga. Ketua tim Lei Lei baru saja akan setuju ketika mereka diinterupsi oleh kemunculan tiba-tiba Yunce dan Xiao Ju. Yunce menyampaikan kekhawatirannya sendiri, menyarankan agar dia dan Xiao Ju bisa mengawasi kelompok pengembara itu sebagai gantinya.
Dia beralasan bahwa jika tim penyelamat bertemu dengan kelompok monster kuat lainnya, kedua guru saja mungkin tidak cukup untuk menangani situasi tersebut. Dia berjalan mendekati para guru yang terkejut dan dengan tenang menjelaskan aibnya. Dia memberitahu mereka bahwa tipe pengembara tidak terlalu cepat dan yang lebih penting, belum menyadari kehadiran mereka. Dia berjanji kepada mereka bahwa selama dia dan Xiaoju menjaga jarak aman dan hanya mengawasi mereka akan baik-baik saja, dan mendesak para guru untuk pergi lebih dulu tanpa khawatir. Setelah ragu sejenak, para guru menyetujui rencana itu. Namun, sebelum mereka pergi, Lei Li memberikan peringatan yang sangat serius kepada Yunche. Dia menekankan bahwa monster-monster itu sangat berbahaya, dan Yunche serta Xiaoju sama sekali tidak boleh bertindak sendiri atau mencoba melawan mereka. Dia mengulangi bahwa mereka harus tetap bersembunyi, karena jika makhluk kuat itu melihat mereka, mereka tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Saat para guru bergegas pergi, salah satu dari mereka meneriakkan peringatan terakhir yang putus asa agar Yunche bersembunyi dengan baik. Memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa kabur jika monster-monster itu menemukannya. Tapi Yunche tidak punya rencana untuk bersembunyi. Begitu para guru pergi, dia memulai serangannya sendiri terhadap kelompok monster obsidian, dengan percaya diri mengatakan bahwa monster-monster itulah yang tidak akan bisa kabur darinya. Dia menjalankan rencana baru mereka. Dia memanggil pasukan mayat hidupnya untuk bertindak sebagai barisan depan menerima gelombang pertama serangan sinar mana dari monster kuat itu. Namun kali ini, para tengkorak tidak sendirian. Xiaoju yang sekarang menjadi tank yang sangat kuat menggunakan perisai pelindungnya dan kemampuan perisai zirah barunya. Ini menciptakan dinding pertahanan super kuat untuk melindungi para tengkorak. Sinar energi yang kuat yang sebelumnya menjadi ancaman besar sekarang menghantam perisai yang kuat tanpa menimbulkan kerusakan apapun, bahkan nyaris tidak menggores para prajurit mayat hidup yang mereka lindungi. Dengan perhatian monster tertuju pada barisan depannya yang tak terpatahkan, Yunche bergerak melewati kekacauan dan memulai serangan ganasnya sendiri. Dia melancarkan serangkaian pukulan yang sangat kuat, menghancurkan tubuh kristal monster level elit hanya dengan tinjunya. Dia memfokuskan serangannya pada satu monster kristal bercahaya. Melihat bar kesehatannya berkurang setiap kali terkena pukulan. Dengan satu pukulan tajam terakhir, dia menghancurkan inti makhluk itu dan monster kuat level 30 itu pun tumbang. Monster itu menjatuhkan seberkas cahaya, yang berarti ada loot berharga setelah berhasil mengalahkan salah satu yang terkuat. Monster tipe pengembara. Yunche merasa senang. Dia menyadari bahwa dia semakin terbiasa dengan kelas pendukung barunya dengan terampil menggunakan serangannya sendiri dengan pertahanan Chaoji dan pasukan mayat hidupnya. Namun dia tahu, tingkat kekuatannya saat ini masih jauh lebih lemah daripada yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, sementara jurus-jurus pembaliknya memungkinkannya meningkatkan kekuatan serangan secara signifikan. Dia masih terhambat oleh serangan dasar yang rendah dari kelas pendukung. Dia berharap punya cara untuk meningkatkan kerusakan dasarnya lebih jauh lagi. Dia memikirkan keuntungan lain dari pertempuran itu, seperti gelar yang dia peroleh karena mengalahkan monster kuat. Kemenangan itu juga membuatnya naik level lagi, dan dia senang melihat betapa banyak pengalaman yang diberikan oleh monster level elit langka saat dia berjalan ke tubuh monster itu untuk mengambil item yang jatuh. Sebuah pesan mengonfirmasi bahwa dia telah berhasil mendapatkan hadiah berharga. Saat Yunche melihat barang rampasan dari monster yang dikalahkan, matanya terbelalak kaget. Dia mendapatkan senjata kuat dengan serangan tinggi, sebuah pedang panjang kristal merah muda besar yang bersinar yang memberinya bonus kekuatan serangan sebesar 552. Senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia menyadari inilah jawaban sempurna untuk masalahnya. Satu senjata ini akan lebih dari cukup untuk menutupi kekuatan serangan dasar kelasnya yang rendah secara alami. Dia memakai pedang itu dan pedang itu berubah di tangannya menjadi bilah yang lebih besar dan lebih mengancam yang berderak dengan energi ungu gelap. Dengan kekuatan baru ini, dia yakin pertarungan di masa depan akan jauh lebih mudah, namun keberuntungannya tidak sempurna. Dia melihat item lain yang jatuh, sebuah buku jurus, tetapi kecewa karena itu bukanlah jurus tarikan gravitasi spesifik yang dia harapkan. Dia menduga bahwa peluang jatuhnya jurus itu pasti tidak terlalu tinggi. Saat dia berdiri di tepi tebing berharap keberuntungan yang lebih baik dan kesempatan untuk berburu lebih banyak, monster pengembara pikirannya terputus. Sebuah ledakan merah terang seperti kembang api tiba-tiba menerangi langit di kejauhan dan itu langsung menarik perhatiannya.
Yunce segera mengenali suar di langit itu bukan sembarang sinyal bahaya. Itu adalah jenis suar khusus yang hanya dimiliki oleh tim guru sekolah, yang berarti mereka dalam masalah serius. Para guru yang pergi ke tempat yang mereka kira adalah panggilan darurat dari siswa mendapati diri mereka dalam situasi yang sangat buruk. Mereka tanpa sengaja menemukan sekelompok besar monster tipe pengembara elit, semuanya berkumpul di sekitar satu pintu masuk gua. Mereka tidak mengerti mengapa begitu banyak makhluk kuat ada di sana. Tak lama kemudian Yunce Chaoju, Yunsha, dan Yunyin juga tiba. Mereka sama bingungnya dengan jumlah monster yang sangat banyak, yang berkumpul di satu tempat. Salah satu guru menjelaskan bahwa mereka baru saja tiba setelah melihat sinyal itu, dan belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia menunjuk ke arah gua menjelaskan bahwa sinyal itu datang dari dalam, dan para siswa yang datang untuk mereka selamatkan pasti terjebak di sana. Guru lain menjelaskan situasi buruk mereka. Mereka mencoba mengatur penyelamatan tetapi kelompok monster itu terlalu besar. Bahkan dengan semua guru berkumpul, mereka tidak punya cukup orang untuk menerobos. Melihat Yunsha dan Yunyin yang kuat tiba, salah satu guru meminta bantuan mereka berkata, "Tak akan sangat membantu jika kalian bisa membantu dalam penyelamatan." Yunsha menerima permintaan guru itu mengatakan bahwa menyelamatkan sesama murid adalah tugas mereka. Dia langsung mengambil kendali pertempuran, memanggil sebuah benda sihir bercahaya berbentuk bintang dan menggunakan mantra penguat area yang dahsyat bernama Starlight Mystic Art. Mantra itu menyelimuti para guru dan murid, membungkus mereka dalam cahaya keemasan yang sangat meningkatkan semangat dan kekuatan serangan mereka. Kekuatan murni dari efek penguat itu membuat semua orang tertegun yang mengenalinya sebagai skill setidaknya level epic. Dengan sekutunya yang kini lebih kuat, Yunsha mengalihkan perhatiannya ke kelompok monster menggunakan mantra serangan dahsyat tekanan gravitasi yang menghancurkan area luas dari Monster Wanderer. Pada saat yang sama, Yunyun ikut bertarung menggunakan serangannya sendiri yang menghancurkan duri tersembunyi yang langsung menghancurkan duri kristal cahaya level 30 menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan gabungan dari serangan mereka sungguh luar biasa. Para murid dan guru lain hanya bisa menonton dengan takjub saat kelompok monster yang tadinya tak terkalahkan dihancurkan. Salah seorang murid berkata bahwa dengan kekuatan level ini di pihak mereka, mereka seharusnya bisa menyelamatkan orang-orang yang terperangkap sekarang, dan dia memuji kekuatan luar biasa Yunyun dan Yunsha. Menyaksikan pertunjukan kekuatan yang luar biasa dari Yunsha dan Yunyun, Yunce sangat terkesan. Dia menyadari bahwa bukan hanya peralatan mereka yang level atas tetapi skill mereka juga demikian. Dia menyimpulkan bahwa dengan bantuan mereka penyelamatan akan berhasil tanpa masalah bahkan jika dia tidak ada di sana. Setelah masalah mendesak ditangani, perhatian Yunce beralih ke misteri yang lebih besar saat tim penyelamat bergerak menuju gua. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin telah menarik begitu banyak monster tipe Wanderer yang kuat untuk berkumpul di tempat ini. Memutuskan untuk menyelidiki sendiri, dia menyuruh Chaoji untuk tetap bersama kelompok utama sementara dia maju untuk mengintai. Yunce kemudian menggunakan kemampuannya yang baru ditingkatkan langkah cermin dan keluar dari realitas, masuk ke dimensi cermin paralel. Dia memandangi lanskap aneh berwarna ungu, menyadari bahwa struktur kristal dungeon memberinya banyak permukaan reflektif, memungkinkannya memasuki dunia cermin kapan saja. Namun dia juga tahu ada batasan pada kekuatan ini. Dia belum tahu cara meninggalkan dimensi itu kapanpun dia mau, mengingat bagaimana dia terlempar keluar saat waktunya habis selama penyerbuannya di rumah keluarga. Ding! Dan dia tidak bisa masuk kembali. Saat dia bergerak melalui gua versi cermin melewati bayangan-bayangan hantu, bayangan arwah para petualang lain yang tak tersentuh, dia menyadari sesuatu yang aneh. Orang-orang memiliki bayangan arwah tetapi para monster tidak. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa mayat monster yang telah dia bunuh sebelumnya ada secara fisik di dimensi ini. Ini membawanya pada pemahaman kunci tentang aturan kemampuannya. Selain dirinya, tampaknya makhluk hidup lain tidak memiliki wujud fisik di dunia cermin, hanya mayat mereka. Dia bergerak tanpa suara dan tak terlihat melalui dunia cermin. Yunce mengikuti bayangan arwah para petualang lain masuk ke dalam gua. Dia dengan cepat mengenali mereka sebagai kelompok murid senior termasuk yang bernama Little Z. Dia menduga bahwa merekalah yang telah menarik kelompok besar Monster Wanderer dan karena merasa kewalahan, telah menembakkan sinyal bahaya. Dari tempatnya berada dia bisa melihat mereka memanfaatkan ruang sempit gua
untuk mempertahankan posisi mereka yang seharusnya membuat mereka aman untuk sementara waktu. Namun misteri utamanya masih ada. Apa yang mungkin ada di dalam gua yang bisa menarik begitu banyak makhluk kuat ini? Dia terus melangkah maju, bergerak lebih dalam ke gua versi cermin untuk menyelidiki lanskap kristal yang membingungkan membuatnya sulit menemukan jalan. Dengan pantulan tak berujung yang membuatnya sulit untuk menilai keadaan. Tiba-tiba dia matanya melebar karena kaget dan tidak percaya. Dia telah menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, sesuatu yang seharusnya tidak ada di tempat seperti ini sama sekali. Saat dia masuk lebih dalam ke gua di dunia cermin, mata Yunce terbelalak. Dia telah menemukan harta karun sejati dungeon itu, sebuah urat biji kristal hijau bercahaya yang sangat besar. Sekarang dia mengerti mengapa Little Z dan kelompoknya mengambil risiko begitu besar untuk datang ke sini. Dungeon seringkali memiliki sumber daya khusus yang tidak ada di dunia nyata yang digunakan untuk membuat peralatan yang kuat dan unik. Biji hijau itu adalah salah satu sumber daya tersebut yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas. Saat dia melihat sebuah kristal hijau, sebuah pesan muncul yang menyebutnya biji kristal citra cermin. Pesan itu mengonfirmasi bahwa dia bisa menjarahnya dan membawanya keluar dari dunia cermin, tetapi yang lebih penting, pesan itu memberitahunya bahwa dia bisa kembali ke dunia nyata dari sini. Ini adalah penemuan besar. Untuk memeriksa idenya, dia menyentuh kristal biru normal yang berbeda dan melihat pesan yang sama. Senyum perlahan yang cerdas muncul di wajahnya saat dia menyadari apa yang bisa dilakukan oleh kemampuannya. Dia sekarang mengerti bahwa selama dia bisa menemukan permukaan cermin, apapun dia bisa menggunakannya sebagai pintu keluar pribadinya untuk kembali ke dunia nyata kapanpun dia mau. Saat dia berjalan di antara kristal-kristal hijau yang bersinar, Yunce mengambil sepotong biji berharga itu. Dia berpikir tentang skillnya yang baru ditingkatkan, mengetahui bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang kekuatan penuhnya, dan bahwa dia perlu menemukan kesempatan yang baik untuk mempelajarinya. Namun untuk saat ini dia memutuskan untuk fokus menjelajahi urat kristal besar yang telah ditemukannya. Saat dia masuk lebih dalam, dia terkejut dengan betapa banyaknya harta karun yang ada. Jumlah bijinya sangat besar, sebuah deposit masif yang akan cukup untuk membuat orang normal manapun yang menambangnya menjadi seorang miliarder. Pemandangan yang menakjubkan ini akhirnya memecahkan misteri yang selama ini mengganggunya. Dia sekarang mengerti mengapa begitu banyak monster tipe pengembara yang kuat berkumpul di pintu masuk gua ini. Mereka tertarik dan mungkin menjaga sumber daya yang sangat berharga ini. Kembali ke dunia nyata, penyelamatan sedang berlangsung. Yunsha terus menggunakan mantra kuat seperti tekanan gravitasi untuk menghancurkan monster pengembara, sementara Yunyin menindaklanjuti dengan tarian pedang ganda mematikannya yang merobek sisa musuh. Tidak puas hanya dengan membantu sekutunya, Yunsha juga menunjukkan kekuatan serangannya sendiri dengan jurus hujan bintang, sebuah mantra dahsyat yang menghantam area yang luas. Para siswa dan guru yang menonton benar-benar tercengang, bertanya-tanya apakah semua skill gadis itu adalah level epic karena kekuatan mereka jauh lebih besar daripada para guru. Dengan tebasan besar berbentuk silang terakhir, monster pengembara terakhir di pintu masuk gua berhasil dihancurkan. Jalan sekarang sudah bersih bagi tim penyelamat untuk masuk dan menyelamatkan para siswa senior yang terperangkap yang sedang meringkuk bersama lelah tetapi masih hidup. Saat tim penyelamat membawa mereka keluar, salah satu senior Little Zai berkata bahwa dia sangat lega, mengatakan bahwa dia pikir dia akan mati di dalam gua. Namun Yunyin yang selalu berhati-hati dengan cepat menghentikan kelegaannya, memperingatkannya untuk tidak bersantai. Dia menunjukkan bahwa mereka masih harus berjuang untuk keluar dari dungeon dan semua orang sudah lelah dari pertempuran terakhir. Yunsa setuju tetapi menambahkan dengan senyum percaya diri bahwa dengan bantuan mereka pelarian akan menjadi mudah. Seharusnya ini jauh lebih mudah daripada perjuangan terakhir mereka saat para siswa senior yang diselamatkan sedang dipimpin keluar dari gua. Mata Yunsa tiba-tiba melebar, ekspresi terkejut dan khawatir muncul di wajahnya saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Firasat buruknya benar karena para siswa di belakangnya mengeluarkan teriakan ketakutan. Alasan ketakutan mereka adalah pemandangan yang mengerikan. Jalan di depan yang baru saja dibersihkan beberapa saat sebelumnya sekali lagi penuh dengan sekelompok monster tipe pengembara elit yang luar biasa besar. Seolah-olah setiap pengembara di seluruh dungeon tiba-tiba berkumpul di satu tempat. Ini benar-benar menghalangi jalan mereka menuju keselamatan sementara tim penyelamat sedang dikepung.
Oleh kembalinya kelompok pengembara secara tiba-tiba, di dunia nyata Yunce melanjutkan eksplorasi solonya di dunia lain, yaitu dunia cermin. Dia bergerak melalui jalur-jalur gua kristal yang membingungkan seperti labirin. Jalannya diterangi oleh cahaya hijau aneh dari urat biji khusus. Tiba-tiba dia berhenti, matanya terbelalak tak percaya pada apa yang ada di depannya. Dia telah menemukan pemandangan yang menakjubkan, sebuah formasi kristal seperti pohon yang mencapai puncak gua, dan di puncaknya, sebuah inti kristal berbentuk bintang yang bersinar terang berdenyut dengan energi yang sangat besar. Dia langsung tahu apa itu, harta karun rahasia legendaris dungeon itu. Saat dia semakin dekat ke inti, dia teringat cerita-cerita tentang benda semacam itu. Jika berbagai biji kristal adalah produk spesial dungeon, maka inti kristal ini adalah hadiah utamanya. Satu-satunya harta karun rahasia dungeon. Harta karun ini adalah bentuk padat dari semua produk spesial di sebuah dungeon, yang membutuhkan waktu sangat lama dan tidak diketahui untuk terbentuk. Benda ini sangat langka sehingga orang normal mungkin tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Yang terpenting, setiap harta karun rahasia tanpa terkecuali memiliki efek spesial yang unik dan kuat. Saat Yunce mengulurkan tangan untuk menyentuh benda yang bersinar itu, dia tahu dia telah menemukan jantung sejati dari Dungeon Valiant. Dengan senyum bahagia Yunce meraih benda yang bersinar itu, inti kristal hijau yang telah ditemukannya. Sebuah jendela sistem muncul menamai item itu sebagai inti kristal citra cermin. Itu adalah harta karun rahasia berkualitas unik yang ketika digunakan akan secara permanen memberikan tambahan 110 stamina, peningkatan 0,5 pada kecepatan pemulihan mana, dan pengurangan kerusakan 20% dari serangan tipe cahaya dan listrik. Deskripsinya juga mengatakan bahwa itu adalah salinan dari harta karun rahasia yang asli. Yunce sangat senang dengan penemuan itu. Dia mengerti bahwa peningkatan stamina akan sangat meningkatkan kesehatan maksimumnya, sementara pemulihan mana yang lebih cepat. Berarti, dia bisa menggunakan skill pedang tipuannya yang kuat lebih sering yang akan meningkatkan kerusakannya. Dengan senyum cerdas, dia fokus pada apa yang menurutnya merupakan efek paling penting, yaitu pengurangan kerusakan 20% untuk tipe cahaya dan listrik. Dia tahu bahwa pengurangan kerusakan berbasis persentase adalah efek yang sangat langka dan berharga bahkan di antara peralatan terbaik sekalipun. Yang membuatnya lebih baik lagi sebagai harta karun rahasia, sekali pakai itu bahkan tidak akan memakan salah satu slot peralatannya yang berharga. Namun, saat dia memegang harta itu, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Dia tahu bahwa sama seperti biji kristal yang telah menarik monster pengembara, harta karun rahasia sebesar ini secara logis harus dilindungi oleh monster yang kekuatannya jauh lebih besar daripada para pengembara yang pernah dia lihat. Memutuskan untuk tidak tinggal lama, dia bersiap untuk menggunakan harta karun rahasia itu dan kemudian pergi. Sebuah jendela sistem memberinya dua pilihan untuk menjarah item itu untuk nanti atau langsung menggunakannya. Saat dia memilih untuk menggunakannya, pesan lain muncul mengungkapkan aturan yang mengejutkan. Menggunakan atau mengambil item tersebut akan menghabiskan 10 menit dari sisa waktu perjalanan cerminnya, yang membuatnya terkejut. Kembali ke dunia nyata, saat para siswa yang diselamatkan mulai merasa lega, suara gemuruh yang dalam dan kuat tiba-tiba mengguncang seluruh gua. Para guru dan siswa mendongak ketakutan dan bahkan yang sangat kuat sekalipun. Yunsha dan Yunyin membeku dengan ekspresi kaget dan waspada. Dari balik formasi kristal raksasa, sebuah ancaman besar baru muncul. Itu adalah monster raksasa versi yang jauh lebih besar dan lebih mengancam dari monster pengembara, yang baru saja mereka lawan berderak dengan energi ungu gelap dan membuat semua yang lain di gua terlihat kecil. Kelompok itu segera memahami kebenaran mengerikan dari situasi mereka. Mereka telah menemukan raja spesies pengembara bos tersembunyi yang kuat dari dungeon ini. Para guru dan siswa tahu betapa buruknya situasi mereka. Mereka sedang menghadapi seorang raja pengembara, bos tersembunyi langka yang terpisah dari bos utama dungeon. Makhluk seperti ini jauh lebih kuat dari bos biasa, dan yang satu ini dengan pasukan pengikut elitnya yang besar adalah ancaman yang tidak bisa mereka harapkan untuk dilawan. Kepanikan mulai menyebar. Salah satu siswa berteriak ketakutan mengatakan dia pikir raja pengembara hanya muncul di dungeon tingkat tinggi. Rasa takut menyebar dan yang lain mulai kehilangan harapan. Percaya bahwa mereka semua akan mati. Tepat saat mereka akan putus asa, suara tenang dan kuat Yunsha memecah kekacauan. Dia menyuruh semua orang untuk tenang, mengingatkan mereka bahwa hal yang paling penting adalah bekerja sama.
untuk melarikan diri. Mengambil alih kendali, dia menunjuk ke sebuah ngarai sempit mengatakan itu adalah satu-satunya jalan keluar dari cekungan tempat mereka terjebak. Dia menjelaskan rencana yang jelas selama mereka bisa menerobos barisan monster dan keluar dari cekungan. Kecepatan mereka yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka melarikan diri dengan mudah. Dengan teriakan penyemangat terakhir, dia menggunakan seni mistik cahaya bintangnya yang kuat lagi memperkuat seluruh kelompok. Dia memerintahkan semua orang untuk tidak menahan diri dan maju dengan seluruh kekuatan mereka menuju pintu keluar ngarai. Terinspirasi oleh kepemimpinan Yunsha, pemimpin tim pengajar Leili langsung beraksi mengatakan mereka setidaknya harus membawa para siswa keluar dengan selamat. Dia menyalakan perisai pembias cahayanya. Dia mengumumkan bahwa para guru akan bergiliran memimpin serangan dengan dia yang maju pertama. Dan dia menyerbu ke dalam kelompok monster untuk membuka jalan. Guru dan siswa lain mengikuti dari belakang. Serangan gabungan mereka menciptakan dorongan kuat ke depan. Anggota kelas pendukung merapalkan mantra penyembuhan dan pertahanan pada para petarung garis depan memastikan mereka bisa terus bergerak. Terkepung dari semua sisi, kelompok itu membentuk lingkaran pertahanan yang rapat. Perlahan tapi pasti mendorong jalan mereka menuju pintu keluar ngarai saat para guru mendesak mereka untuk bertahan. Tepat saat sepertinya mereka akan berhasil menerobos, Raja Pengembara raksasa itu turun tangan. Ia mengeluarkan raungan yang dahsyat. Sebuah skill yang disebut teriakan perang pengumpul, sebagai tanggapan monster kristal biasa dari seluruh penjuru dungeon, yang sebelumnya tidak aktif tiba-tiba mulai bergerak dan berbaris menuju cekungan. Mereka menyerbu ke dalam ngarai. Jumlah mereka yang sangat besar membentuk gelombang musuh baru yang seolah tak ada habisnya, yang benar-benar mengepung kelompok penyelamat yang terperangkap. Para siswa dan guru hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat rute pelarian mereka terputus oleh ribuan monster baru sambil bertanya-tanya dari mana mereka semua berasal. Situasi yang sudah buruk bagi para siswa dan guru menjadi semakin parah. Raja Pengembara raksasa itu menggunakan kemampuan baru yang disebut aura kristal. Aura merah besar menyelimuti semua monster di sekitarnya, memperkuat mereka dengan peningkatan besar 20% pada kesehatan, kekuatan serangan, dan pertahanan mereka. Para siswa di garis depan langsung terpukul mundur berteriak kaget melihat betapa besar kekuatan serangan monster. Setelah meningkat secara tiba-tiba, kelompok yang lebih kuat dengan cepat mendapatkan korban pertamanya. Seorang guru tertusuk oleh beberapa sinar energi, berteriak bahwa kerusakannya terlalu tinggi untuk disembuhkan sebelum dia benar-benar dikalahkan oleh serangan itu dan terbunuh. Seorang siswa di dekatnya berteriak ngeri, mengumumkan bahwa seorang guru telah tewas. Saat kepanikan mengancam akan memecah belah mereka, Yunsha mengambil alih kendali sekali lagi. Dia memerintahkan para penjaga perisai ke depan untuk membentuk garis pertahanan dan menyuruh para pendeta untuk memfokuskan penyembuhan mereka pada para pembawa perisai agar mereka tetap bertahan. Bahkan dengan perintahnya yang tegas, Yunsha tahu situasi mereka sangat buruk. Dia berpikir bahwa semua orang sudah kelelahan dan mereka sekarang hanya nyaris tidak bisa bertahan. Yang paling menakutkan dari semuanya, dia menyadari bahwa sang Raja Pengembara itu sendiri bahkan belum benar-benar mulai bertarung dan mereka sudah didesak hingga batas kemampuan mereka hanya oleh para pengikutnya yang telah diperkuat. Bahkan dengan upaya terbaik mereka, kekuatan gabungan para siswa dan guru bukan tandingan bagi kelompok tak berujung yang telah diperkuat itu dari para monster. Salah satu guru dengan wajah serius berkata bahwa upaya mereka sia-sia dan bahwa mereka tidak mungkin bisa menerobos dengan kecepatan seperti ini. Melihat bahwa pertahanan kelompok tidak ada gunanya, salah satu guru yang lebih pengecut memutuskan untuk meninggalkan kelompok. Dia mengaktifkan kemampuan sembunyi-sembunyi sambil berkata bahwa sekarang saatnya menyelamatkan diri masing-masing. Dia mencoba lari, berusaha menyelinap melewati para monster dan melarikan diri sendirian. Guru itu, Leili, berteriak kepadanya, memperingatkannya bahwa kemampuan sembunyi-sembunyinya tidak akan bertahan cukup lama untuk membuatnya lolos. Peringatannya ternyata benar secara tragis. Guru yang sedang berlari itu langsung terlihat oleh monster kristal yang lebih kecil mirip kura-kura yang keluar dari dalam tanah, menghalangi jalannya. Saat guru itu membeku ketakutan, sang Raja Pengembara raksasa yang telah mengamati pertempuran hingga saat ini akhirnya bergerak. Ia menembakkan sinar energi murni yang dahsyat yang menghantam tanah tempat guru yang sendirian itu berdiri. Guru itu langsung hancur meledak menjadi abu oleh kekuatan serangan sang raja yang luar biasa.
Ledakannya begitu kuat sehingga tidak hanya membunuh guru itu tetapi juga meruntuhkan seluruh ngarai. Benar-benar menutup satu-satunya rute pelarian dengan longsoran batu besar. Para siswa dan guru yang tersisa hanya bisa menatap ngeri pada pertunjukan kekuatan yang luar biasa dan menakutkan itu. Salah satu dari mereka wajahnya menunjukkan keputusasaan, terbata-bata mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Setelah menutup satu-satunya rute pelarian mereka, sang raja pengembara raksasa mengalihkan perhatiannya pada para petualang yang terperangkap, mata kristalnya bersinar saat ia mengisi ulang sinar energi dahsyat lainnya. Salah satu siswa berteriak dalam keputusasaan total, percaya bahwa semuanya telah berakhir dan bahwa mereka adalah target berikutnya. Tanpa ada cara untuk menghindari serangan itu, kelompok itu bersiap untuk hal yang tak terhindarkan, tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa menahan ledakan sebesar itu. Namun di detik terakhir, salah satu siswa memanggil perisai raksasa yang besar dan mewah yang muncul di depan mereka. Perisai itu, sebuah peralatan level 70 berkualitas epik bernama perisai gunung batu, memiliki pertahanan dan resistensi yang sangat besar. Sinar energi dari Sang Lord menghantam perisai raksasa itu dengan kekuatan luar biasa, mendorongnya mundur dan mengancam akan menghancurkannya. Para guru dan siswa yang lebih kuat bergegas maju untuk menahan perisai itu, tahu bahwa jika perisai itu jatuh mereka semua akan tamat. Yunsha dengan wajah tegang karena berusaha keras menjelaskan rencana putus asa mereka. Perisai itu adalah peralatan level 70, jadi daya tahannya pasti tinggi. Namun karena persyaratan levelnya sangat tinggi, tidak ada seorang pun di kelompok itu yang benar-benar cukup kuat untuk menggunakannya dengan benar dan mendapatkan bonus statistiknya. Ini berarti mereka harus menahan benda besar yang sulit digerakkan itu secara fisik dengan kekuatan mereka sendiri. Dia tahu ini hanyalah solusi sementara, sebuah langkah putus asa yang hanya bisa mengulur sedikit waktu bagi mereka. Saat para siswa dan guru dengan putus asa mempertahankan barisan dari serangan Lord Pengembara, semangat mereka mulai patah. Salah satu senior yang diselamatkan mempertanyakan mengapa monster sekuat ini bahkan ada di dalam danyon sekolah. Siswa lain, wajahnya dipenuhi teror dan amarah, berbalik menyerang para guru, menyalahkan mereka atas situasi ini dan mempertanyakan mengapa mereka dibawa ke sana. Salah satu guru dengan wajah serius bertanya-tanya apakah perjuangan panjang mereka untuk menyelamatkan yang terperangkap. Para siswa semuanya sia-sia. Sang guru Lei Lei menatap dengan ekspresi sedih. Satu-satunya penghiburannya adalah setidaknya kedua siswa yang lebih muda, Yunche dan Cao Ju, aman dan tidak akan menghadapi bahaya ini. Pikirannya segera terbukti salah ketika dengan sangat terkejut Cao Ju tiba-tiba muncul di sisinya, mendorongnya menjauh dari serangan yang datang. Lei Li tidak bisa mengerti bagaimana anak laki-laki yang seharusnya menunggu di dekat lembah bisa sampai di sana begitu cepat. Saat monster lain menyerang, Lei Li meneriakkan peringatan dan Cao Ju bereaksi seketika, meneriakkan nama skillnya perisai pengepung untuk melindungi sang guru. Namun serangan monster itu terlalu kuat, menghancurkan pertahanan Cao Ji dan merusak perimeter kelompok. Dengan formasi mereka yang hancur dan tank utama mereka terluka, kelompok itu menjadi benar-benar terbuka. Tidak ada lagi yang tersisa yang bisa menghentikan laju kelompok pengembara. Dengan garis pertahanan mereka hancur, kelompok itu menjadi benar-benar terbuka tanpa ada yang tersisa untuk menghentikan laju sang pengembara. Monster. Dalam tindakan keberanian yang putus asa, Cao Ji seorang diri menyerbu para monster, berhasil menahan beberapa serangan kuat dan melindungi guru yang terluka, Lei Li. Sang guru hanya bisa menatap dengan takjub, bertanya-tanya bagaimana siswa yang lebih muda itu, yang dia anggap tidak berguna, memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, tapi usaha solo Cao Ji tidak cukup. Pertahanan para penjaga perisai lainnya benar-benar hancur dan seluruh garis pertahanan mereka lenyap. Chogi sendiri akhirnya dikalahkan, baju zirahnya hancur saat dia terlempar oleh pukulan kuat. Dia terbaring di tanah berdarah dan kalah, saat para monster bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Melihat barisan pertahanan terakhir mereka jatuh, salah satu guru wajahnya dipenuhi keringat dan teror. Berkata bahwa situasi mereka sekarang benar-benar tanpa harapan. Tepat saat para monster hendak menyerbu kelompok yang tak berdaya itu, sebuah gerakan kabur membelah kekacauan, membuat sang guru takjub Yunche muncul, berdiri di atas tubuh monster yang telah dikalahkan. Dia memegang pedang panjang kristalnya yang besar dan bersinar, matanya menunjukkan ketenangan yang dingin dan mematikan. Dia menatap temannya yang babak belur dan berdarah, Cao Ji, dan memuji keberaniannya.
Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke kelompok monster, yang suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat dan berkata, serahkan sisanya padaku. Beberapa saat yang lalu kembali ke dunia cermin, Yunce berdiri di hadapan inti kristal. Dia menyadari bahwa karena dia telah menemukan replikanya, versi asli dari dunia nyata pasti masih ada. Ini berarti bahwa dengan kemampuan dunia cerminnya, dia bisa secara efektif menggandakan hasil panen sumber daya berharga apapun. Namun dia tahu ada batasan. Dia telah mengumpulkan 75 keping biji kristal berharga, tetapi membawa semuanya keluar akan membutuhkan 750 menit waktu jelajah cermin, jauh lebih banyak dari yang dia miliki. Dia mengerti bahwa seperti inti kristal, setiap keping biji membutuhkan 10 menit waktunya untuk dibawa keluar. Dihadapkan dengan batasan ini, dia membuat pilihan. Dia akan menjarah inti kristal dunia nyata, tetapi untuk saat ini, dia akan menggunakan replika yang dia temukan di dunia cermin untuk segera mendapatkan buff kuatnya. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa dia telah menggunakan baik yang asli maupun versi cermin dari inti tersebut yang menggandakan peningkatan status dan memberinya kekuatan, kekebalan 40% terhadap kerusakan tipe cahaya dan listrik. Setelah menggunakan inti tersebut saat dia berdiri di atas formasi kristal raksasa, di dunia nyata dia tiba-tiba merasakan getaran kuat mengguncang seluruh gua. Matanya terbelalak kaget saat merasakan gangguan baru itu. Bertanya-tanya apa yang telah terjadi, dia langsung beraksi melompat dari formasi kristal untuk mencari sumber suara itu. Saat dia melompat dari formasi kristal, Yunce memutuskan untuk menguji kemampuan barunya untuk keluar dari dunia cermin kapanpun dia mau. Dia menembus dinding kristal memasuki dimensi paralel sekali lagi dan memperhatikan bahwa dia masih memiliki hampir 13 menit waktu jelajah cerminnya. Dengan seringai percaya diri, dia mengonfirmasi bagian kunci lain dari kekuatannya. Selama dia masih punya sisa waktu jelajah cermin, dia bisa masuk dan keluar dimensi kapan saja. Kemampuan itu hanya akan memasuki masa jeda setelah seluruh waktunya habis. Dia segera mengujinya, menembus kembali melalui dinding kristal dan berhasil kembali ke dunia nyata. Namun ketika dia kembali, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Jumlah monster telah bertambah sangat banyak, jauh lebih banyak dari yang bisa dijelaskan oleh biji kristal saja. Menjulang di atas mereka semua adalah sang penguasa pengembara raksasa, dan Yunce akhirnya mengerti bahwa makhluk ini adalah sumber sebenarnya dari perasaan berbahaya yang dia rasakan sejak awal. Menyadari bahaya besar itu, pikiran pertamanya adalah untuk temannya. Dia tahu bahwa Xiao Ji dan yang lainnya berada dalam bahaya besar, tetapi dengan kendali barunya atas dunia cermin, sebuah rencana baru mulai terbentuk di benaknya. Mengetahui dia sekarang bisa masuk dan keluar dimensi kapan saja, dia melihat kesempatan untuk membalikkan keadaan pada bos yang tampaknya tak terkalahkan itu. Dengan kendali barunya atas skill pamungkasnya, Yunce menyusun strategi baru. Dia mulai keluar masuk dunia cermin, menggunakan dimensi lain untuk bergerak secara instan dengan mudah menghindari serangan monster sebelum muncul kembali di dunia nyata untuk menyerang. Taktik serang dan lari ini sangat efektif. Setelah mengalahkan beberapa monster elit lagi, dia mencapai level 24. Dia mengambil waktu sejenak untuk memeriksa kekuatan barunya, menghitung bahwa dengan mana yang meningkat dan pemulihan mana ganda dari inti kristal. Dia sekarang bisa menumpuk skill pedang tipuannya untuk mendapatkan peningkatan kekuatan serangan sebesar 330%. Namun Yunce tetap realistis. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya saat ini luar biasa, itu masih belum cukup untuk menghadapi Wandering Lord, raksasa makhluk yang bahkan lebih kuat dari bos dungeon biasa. Dia memutuskan bahwa dia perlu mencapai setidaknya level 30 untuk memiliki kesempatan nyata untuk menang. Dan dia tahu dia masih jauh dari tujuannya. Cerita kemudian kembali ke momen putus asa di dunia nyata, di mana para siswa dan guru hampir terbunuh. Tepat saat semua harapan tampak hilang, Yunce keluar dari dunia cermin untuk terakhir kalinya, dan muncul di tengah medan perang berdiri di atas tubuh monster yang telah dikalahkan. Dia menatap temannya yang babak belur, namun pemberani, Xiao Ji, dan memujinya atas keberaniannya. Dengan tekad yang kuat, dia memberitahu temannya untuk menyerahkan sisanya padanya. Siap menghadapi kelompok monster yang sangat besar sendirian. Keluar dari dunia cermin untuk terakhir kalinya, Yunce mendarat dengan kokoh di tanah, siap untuk bertarung. Dia segera mengambil alih komando, memberitahu mereka yang memiliki skill pendukung untuk memberinya buff saat dia menghadapi gerombolan Wanderer. Yunsha dan Xiao Ji langsung bereaksi.
Siswa tingkat tinggi yang kuat itu menggunakan seni mistik Starlight miliknya. Sementara, Cao Ji mengeluarkan perisai pelindung dan zirah perisainya. Kedua skill tersebut memberikan buff kepada Yun Che dengan peningkatan besar pada semangat dan kekuatan serangannya. Sekarang lebih kuat, Yun Che menjadi badai kehancuran. Pedang panjang kristal raksasanya menebas kelompok monster elit dengan mudah. Dia tahu bahwa meskipun jumlah musuh sangat banyak, dia tidak lagi dalam bahaya nyata setelah menggunakan dua harta rahasia inti kristal. Kesehatannya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya dan pengurangan kerusakan 40% miliknya terhadap serangan cahaya dan listrik monster membuatnya sangat tangguh. Satu-satunya rasa frustrasinya adalah bahwa monster-monster itu kebal terhadap efek kebingungan dari skill Chaotic Thorn miliknya yang akan membuat pembunuhan mereka jauh lebih cepat. Para siswa dan guru lain hanya bisa menonton dalam keheningan yang terkejut. Sang guru Leili dan para senior lainnya yang sebelumnya meremehkannya benar-benar tidak percaya. Mereka memeriksa bilas statusnya dan memastikan dia adalah seorang center kelas pendukung, tetapi mereka tidak dapat mengerti bagaimana kekuatan serangannya begitu tinggi. Atau skill aneh, apa yang membuatnya tampak berteleportasi di sekitar medan perang dengan berpindah melalui dunia cermin. Lei dengan lengan berdarah karena luka sebelumnya memandang dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Aku tidak percaya bahwa siswa yang lebih muda itu yang sangat dia khawatirkan ternyata sekuat ini. Dengan kekuatan dan ketangguhan barunya, Yun Che menjadi kekuatan yang tak terhentikan membantai kelompok tak beruyung monster Wanderer Elite. Jumlah musuh berkualitas tinggi yang sangat banyak memberikan jumlah pengalaman yang luar biasa, dan dia mendapati dirinya naik level dengan kecepatan yang sangat cepat. Yunsha yang sebelumnya mengidentifikasinya sebagai penyusup di kediaman Ding hanya bisa menonton dengan takjub. Dia awalnya mengira Yun Che hanyalah seorang pencuri nekat, tetapi sekarang dia harus mengakui bahwa kekuatannya jauh melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Union sama terkejutnya, terdiam oleh pertunjukan kekuatan yang luar biasa dari anak laki-laki itu yang memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Yun Che melanjutkan serangan tanpa hentinya masuk dan keluar dari dunia cermin untuk bergerak dan menyerang. Gerakannya laksana kilatan energi ungu, dia naik level demi level satu demi satu, dengan cepat mencapai level 28. Para siswa dan guru lainnya yang beberapa saat lalu hampir mati, benar-benar terkejut. Salah satu guru Leili bertanya-tanya apakah Yun Che adalah semacam pendukung tingkat tinggi dari luar. Tapi kemudian teringat pernah melihatnya sebelumnya dan menyadari kalau dia adalah seorang murid. Rekannya Z kecil bahkan lebih terkejut, tidak percaya bahwa seorang murid biasa bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Meskipun penampilan Yun Che yang luar biasa, Raja Pengembara itu masih merupakan ancaman besar saat monster raksasa itu bersiap untuk menembakkan sinar energi penghancurnya yang lain. Para murid dan guru berteriak panik. Yun Che dengan wajah serius tahu bahwa bahkan dengan semua peningkatan kekuatannya baru-baru ini, dia tidak akan bisa selamat dari serangan langsung itu saat Raja Pengembara mulai bergerak maju. Sinar energinya masih menyala-nyala. Para murid dan guru di balik dinding perisai darurat mereka tahu waktu mereka hampir habis. Begitu monster raksasa itu mendekat, kedua perisai itu tidak akan cukup untuk melindungi mereka. Guru Leili melihat bahwa Yun Che telah mengurangi jumlah monster kecil secara drastis, berteriak agar semua orang menerobos keluar dan menuju pintu keluar yang lain. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat murid misterius itu, tidak mungkin dia bisa melawan Raja Pengembara sendirian. Namun rencananya langsung mendapat penolakan. Salah satu murid lain menunjukkan masalahnya, kedua perisai raksasa itu terlalu sulit untuk dipindahkan. Jika mereka meninggalkannya untuk melarikan diri, mereka akan benar-benar terbuka terhadap serangan dahsyat sang raja. Murid lain menambahkan bahwa perisai itu terlalu berat untuk dibawa dan hanya bisa dipindahkan dengan menyimpannya di dalam inventaris yang tidak bisa dilakukan oleh satupun dari mereka. Tepat saat perdebatan mereka memanas, sebuah suara tenang memecah kekacauan dan menyuruh mereka untuk menyerahkannya padanya. Itu adalah Yun Che. Dia menyusun rencana baru yang tanpa pamrih. Dia akan menyerang Raja Pengembara untuk menarik perhatiannya, memberi mereka semua kesempatan untuk mundur. Guru Leili, tercengang oleh pengorbanannya, bertanya apa yang akan terjadi padanya jika mereka semua lari. Yun Che menjelaskan pemikirannya. Dia tahu dari kehidupan masa lalunya bahwa jika seorang Raja Pengembara tidak ditangani, pada akhirnya ia akan mengumpulkan semua monster di penjara bawah tanah dan berkeliaran ke dunia luar, menyebabkan bencana besar.
Dengan tatapan penuh tekad yang serius, dia menyatakan bahwa dia akan tetap di belakang dan membunuh monster itu sendiri. Dia mengaktifkan pedang tipu muslihatnya meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 350% dan menyadari bahwa dia masih punya waktu lebih dari 5 menit tersisa pada langkah cerminnya memberinya alat yang sempurna untuk menghadapi musuh raksasa itu. Saat Yunce bersiap menghadapi Raja Pengembara sendirian, Guru Leili membuat pilihan sulit untuk memimpin yang lain mundur. Dia menyuruh mereka untuk keluar lebih cepat, berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Yunce, dia pada akhirnya akan kelelahan melawan musuh sebesar itu. Dia berpikir bahwa semakin cepat mereka melarikan diri, semakin cepat pula Yunce bisa kabur. Ketika seorang murid mempertanyakan klaim berani Yunce bahwa dia bisa membunuh sang raja, Leili berkata itu hanyalah tindakan berani untuk membuat mereka merasa lebih baik karena dia tahu betapa kuatnya Raja Pengembara yang sebenarnya. Saat dia terpaksa lari bersama kelompok itu, Chaudhry merasa sangat tidak berguna. Dia menoleh ke belakang dengan wajah sedih, membenci karena yang bisa dia lakukan saat seperti ini hanyalah lari sementara temannya menghadapi bahaya yang luar biasa. Dalam hati dia berdoa untuk keselamatan Yunce, sementara itu Yunce sama sekali tidak berdaya. Dia terus bertarung melawan monster-monster kecil menjadi lebih kuat dengan setiap pembunuhan. Dia dengan cepat naik level lagi saat Raja Pengembara raksasa itu menembakkan sinar energinya yang kuat. Yunce menggunakan langkah cermin miliknya untuk menghilang dari kenyataan sinar itu menembus tepat di tempat dia tadinya berada. Dia kemudian muncul kembali di belakang monster itu dan mengenainya dengan tebasan kuat dari pedangnya yang bersinar. Namun serangannya menunjukkan sebuah kebenaran yang pahit. Wandering Lord, golem batu level 42, memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kemampuan penyembuhan yang hebat, sehingga kerusakan kecil yang dia berikan langsung sembuh seketika. Dia menyadari bahwa pada levelnya saat ini itu tidak ada gunanya pertahanannya terlalu tinggi. Saat dia menghindari serangan Wandering Lord tes pertama, Yunce mengkonfirmasi dugaannya. Dia melihat kristal besar di kepala makhluk itu adalah intinya. Yang berarti itu juga merupakan titik lemahnya. Satu-satunya masalah adalah untuk mencapainya, bahkan dengan banyak buff yang dimilikinya, kekuatan serangannya masih belum cukup untuk menembus pertahanan kuat dan penyembuhan Sang Lord. Yang memperburuk keadaan, waktunya hampir habis. Sekilas melihat statusnya menunjukkan bahwa buff kuat yang dia dapatkan dari yang lain mulai memudar. Mana miliknya juga sangat rendah dan dia tahu dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya yang kuat, yaitu skill bilah tipu daya lebih lama lagi. Dia menyadari bahwa dia hanya punya satu pilihan bagus, dia harus menjadi lebih kuat. Dia perlu naik level terlebih dahulu dengan membunuh monster yang lebih lemah. Tepat saat dia akan mulai menyerang, monster-monster kecil itu, lagi seberkas cahaya terang, melesat keluar dari celah batu di dekatnya. Mata Yunce terbelalak kaget saat dia mengenali cahaya itu. Pada saat yang sama, Wandering Lord raksasa itu juga melihat cahaya itu, dan dengan menunjukkan kecerdasan yang menakutkan menembakkan sinar energi kuatnya ke celah itu. Yunce segera menghilang ke dunia cermin untuk menghindari ledakan itu, tetapi saat dia muncul kembali, dia terkejut melihat sinar itu diarahkan tepat ke tempat di mana dia akan muncul. Dia tersentak sadar bahwa bos cerdas itu telah mempelajari polanya dan menebak gerakannya. Terpaksa muncul kembali di dunia nyata di tengah-tengah sinar energi raksasa. Wandering Lord Yunce terjebak dalam ledakan itu. Serangan itu sangat besar dan berkelanjutan yang dengan cepat menguras kesehatannya. Bahkan dengan pertahanannya yang kuat, dia tahu dia tidak bisa menggunakan langkah cerminnya untuk menghindar karena dia hanya memiliki waktu kurang dari 4 menit dan serangan berkelanjutan itu akan menghabiskannya dalam sekejap. Satu-satunya pilihannya adalah menggunakan pasukan mayat hidupnya untuk menahan kerusakan. Namun dia tahu ini adalah rencana yang akan memakan banyak biaya. Membangkitkan kembali pasukannya akan menghabiskan banyak mana miliknya yang sudah menipis, tidak menyisakan apapun baginya untuk membangun kekuatan serangannya untuk melakukan serangan balasan. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus mundur dan berkumpul kembali terlebih dahulu, tepat saat dia hampir dikalahkan. Ledakan kuat lainnya menghantam serangan Sang Lord. Yang mengejutkannya, dia melihat bahwa Yunsha, Yunyin, dan bahkan Chaoji telah kembali ke pertarungan. Yunsha menjelaskan dengan senyum jenaka bahwa adik kecilnya ini yang dimaksud adalah Chaoji telah memohon dan memelas agar mereka kembali dan membantunya.
Cao Ji sambil membelakangi mereka dengan cepat berkata bahwa dia tidak memohon. Dia menjelaskan bahwa karena jumlah monster kecil telah berkurang, sisa kelompok sekarang memiliki cukup orang untuk melarikan diri sendiri, yang berarti dia bebas untuk kembali dan membantu. Mendengar keputusan berani temannya, dan senyum tulus penuh terima kasih muncul di wajah Yunche saat dia hanya mengucapkan terima kasih. Dengan kelompok mereka yang sekarang lebih kuat, Yunche mengambil posisi komando. Dia memberitahu Yunche bahwa bos tersembunyi itu masih terlalu berbahaya, dan bahwa dia dan yang lainnya akan melindunginya agar dia bisa mundur perlahan. Yunche menolak mentah-mentah tawarannya. Namun dia berkata bahwa dengan mereka,